Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi, kembali lagi dengan saya Bu Husnul Khotimah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Di sini kita akan mempelajari bab baru, bab 3, setelah kemarin kita mempelajari bab 2, iman kepada malaikat. Pada bab 3 ini menerangkan tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jadi di bab ini nanti akan membahas tentang kejujuran. Langsung saja ya, kita masuk ke slide berikutnya. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna. Semakna di sini tuh sama dengan as-sidqu atau sidik, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Lawan dari kata jujur, sidik, as-sidqu di sini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kadzibu. Setelah mengerti pengertian dari bahasa Arab jujur dan lawan kata dari jujur, sekarang kita membahas tentang secara istilah. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Jadi harus sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya A, perbuatannya juga harus A. Gak boleh kita ucapannya A, perbuatannya Z. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Informasinya kebakaran, kenyataannya banjir. Itu tidak boleh ya. Kalian menginformasikan sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Slide selanjutnya, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Ada 3 di sini. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan atau gerakannya selain dari dorongan karena Allah. Jadi di sini murni dorongan karena Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataan. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk dalam
Ya, dalam jujur jenis ini, menepati janji termasuk jujur dalam jenis ini, dalam jenis perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur merupakan identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Dari surat ini dapat kita ambil pesan moral atau value. Pesan moralnya tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan, samanya perkataan dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan harus sama. Perkataannya A, seperti tadi perkataannya A, perbuatannya juga harus A. Jangan perkataannya A, perbuatannya Z. Dosa besar di sisi Allah mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan, sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Nah, sekarang Bu Gusnul ada tugas. Tuliskan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, keluarga, maupun masyarakat yang sudah kamu lakukan hari ini. Bu Gusnul ada contoh 1 atau 2 ya. Seperti contoh yang pertama, mengembalikan sisa uang belanja meskipun orang tua kalian tidak mengetahuinya. Itu yang pertama, itu sifat jujur. Yang kedua, melaporkan hasil prestasi kalian, hasil rapot kalian, meskipun itu bagus, meskipun itu jelek, harus kalian laporkan kepada orang tua. Itu merupakan sifat jujur. Tugas ini kalian kerjakan minggu depan, dikumpulkan ya. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Sekian pembahasan dari Bu Gusnul mengenai pembelajaran bab jujur. Nanti minggu depan ada lagi, kita sambung lagi masih dengan bab jujur. Nanti kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sifat jujur. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.